Di Injil kan ada larangan. Di Injil kan ada larangan makan babi. Kenapa umat Kristen masih makan babi itunya? Oh iya, silakan Bu Sofi. Di mana ada larangan makan babi? Bisa kamu sebutkan ayatnya? Ayatnya, Bu. Kamu mengatakan di Injil ada larangan makan babi. Injil itu kitab yang mana, Pak? Di Alkitab kan. Ya, kamu tolong sebutkan di mana dikatakan dilarang makan babi, nanti akan kita baca ayatnya. Dapat Pak atau gimana? Gimana Bapak mendapat? Bagaimana Bang Pudi? Di mana ayat yang tertulis bahwa di Injil itu ada melarang makan babi? Tes 1 2 3. Atau Bapak ya saya mau membuka lagi lah supaya Bapak lebih apa ya, mungkin Bapak tahu ayatnya di mana di Alkitab ya tertulis ya, bahwa dilarang makan daging babi ya. Bukan babi Pak ya, kalau babi tidak bisa dimakan satu ekor. Tapi daging. Silakan Pak sebutkan ayat ini. Daging. Ya. Yang berkuku tajam kan? Iya, mana ayatnya Pak? Tapi kita baca. Ayatnya berapa Bapak Pak? kok, saya tanya, Bapak kok bisa mengatakan di Injil ada larangan makan daging babi? Bapak nggak pernah baca Injil. Sedangkan kalau tadi saya menyebutkan Nabi Bapak ketika sholat dikerumuni jin, saya sebutkan ayatnya loh Pak, artinya saya baca. Jadi teman-teman nih aneh ya, kadang-kadang Anda baca dulu sebelum Anda mengkritik. Ya, silakan Bapak sebutkan di mana di dalam Alkitab kami dikatakan dilarang makan babi atau babi dilarang masuk, mana itu? Gimana Pak? Atau mau tanya dulu sama teman-teman Bapak ayatnya? Saya tanya, Bapak itu tahu dari mana? Wong Bapak nggak pernah baca, nggak bisa nunjukin ayatnya, kok bisa mengatakan babi dilarang dimakan itu? Bapak tuh dengar dari mana? Iya. Kalau saya Pak, ketika saya mempelajari Islam, bukan saja saya dengar dari orang-orang, enggak. Saya baca kitab Bapak. Saya beli buku Islam loh Pak. Saya punya buku Islam banyak sekali. Saya punya PDF, saya punya semua kitab tafsirmu. Bapak mau tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ar-Samaksari. Semua tafsir saya punya, saya bisa tunjukkan, saya baca kitab Bapak. Bukan dari kata orang. Bapak mau Sirah Nabawiyah, saya punya Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, saya punya bukunya Al-Waqidi dalam bahasa Inggrisnya. Ketika saya bicara mengenai Islam, saya bukan dengar dari orang, Mbak. Saya baca kitabmu. Memang saya nggak bisa baca huruf Arab ya secara lancar. Saya lihat huruf Arab tertentu atau huruf Ibrani tertentu, tapi saya baca kitabmu baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dan saya belajar dari kitabmu bukan dari kata orang. Bapak, saya heran, Bapak nggak pernah baca Alkitab. Saya tanya ayatnya mana, Bapak nggak bisa tunjukkan. Harusnya Bapak baca Alkitab dulu. Bu, saya mau tanya nih, misalnya Matius sekian, ayat sekian, sekian, kenapa begini? Nah, Anda itu tahu dari mana? Di dalam Injil dikatakan orang Kristen dilarang makan babi. Lah Bapak aja bingung ayatnya di mana? Di apa Bu? Kitab Ulangan. Imamat. Baca. Ulangan berapa? Baca Pak. Halo Bapak, imamat atau ulangan? Mana yang jelas nih? Karena beda imamat, beda ulangan. Harus diperjelas Pak. Pertanyaannya dipertajam loh. Ya. Baca. Bapak bacakan di mana dikatakan orang Kristen dilarang makan babi. Silakan baca.
Bu. Ya bagaimana Pak Didi? Ya, kita tunggu. Kayaknya lama nih dia nyarinya. Ya kita 14 Bu. Iya Pak Didi. Kita pulangan. Makan daging babi itu kalau Bapak tidak bayar. Kalau bayar ya enggak apa-apa. Seperti itu. Kalau babinya nyolong. Diturunkan saja dulu ya. Coba cari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data. Kecuali kalau saya yang narasumber, mungkin saya bisa mengikuti jalan pemikiran Pak. Ya, Bapak itu baca dulu, Pak. Baca dulu. Kayak saya loh, saya tuh baca Quran Bapak loh. Sampai saya tuh membuang waktu membaca kitab puisi Bapak loh. Demi kuda berlari terengah-engah, demi buatin buah zaitun. Itu menghabiskan waktu saya, Pak. Tapi saya baca Quran Bapak. Ya. Saya lihat orang Islam semua disunat. Yesus itu katanya disunat. Oh, jangan lari dulu Pak, jangan lari dulu Pak. Kenapa orang Aduh, dari babi dia ke sunat. Aduh. Jangan lari-lari, tadi Bapak harus diselesaikan dulu pertanyaan Bapak tadi, dijawab. Jangan lari-lari. Kalau lari-lari nanti saya turunkan. Bapak tadi mempertanyakan kenapa orang Kristen itu ya makan babi. Tapi saya jelaskan dulu sama Bapak, kami tidak bisa makan babi satu ekor, tapi daging babi. Ya. Ya, kalau Oke Pak Didi ya, maksudnya di sini kalau mungkin saya narasumbernya, mungkin saya bisa secara pelan-pelan menerangkan ke Bapak. Tapi kalau untuk kelas Bu Sofi, kayaknya Bapak belum. Silakan Kakak Nona, silakan jelaskan. Dia pikir hanya babi saja. Kita baca aja Imamat 11 secara lengkap. Apa saja yang Ya, haram dan tidak haram. Iya kan? Tinggal kita baca aja. Iya. Imamat 11 Bapak ya, sebenarnya Bapak hanya mendengarkan sama orang doang ya, tapi tidak baca Isi tetangga. baca Imamat 11. Imamat 11 Bu, itu ayatnya. Bukan ulangan, Ya. Imamat 11. Imamat 11 ya. Iya, makanya Bapak dulu iya. Kami kasihan sama Bapak, pertanyaan Bapak tidak bisa menjelaskan. Iya, di dalam Imamat 11 ya, nanti Kakak Nona bisa baca. Itu bukan cuma babi, Pak. Unta, kelinci yang kalian makan di Indonesia, belut, kepiting, bahkan kerang. Itu semuanya haram, Pak Pudidi. Ngerti ya? Oh, Coba silakan Kakak Nona. ayat berapa Ibu? Iya, baca aja. Imamat 11 ayatnya, itu Bu, semua dulu. tentang binatang haram dan tidak haram. Imamat 11 ayat 1 sampai 4 ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tidak memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelandu karena memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu juga janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan yang bersisik di air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semua itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan yang tidak bersirip di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering, janggut,
dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya atau melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala yang binatang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Sampai di situ Pak Toro? Oke Bu, ya. Walaupun kita baca sehabisnya tidak paham, silakan. Ya, berarti bukan hanya babi kalau menurut perjanjian lama yang haram ya. Tetapi juga binatang lainnya seperti kelinci yang kalian makan, udang, kepiting, kerang, semua yang tidak bersisik di dalam air itu haram. Belut, lele itu nggak boleh dimakan. Nah, tetapi peraturan ini hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dan kalau mereka melanggar, artinya mereka memakan makanan yang haram, itu tidak ada hukumannya, Pak. Karena makan makanan itu tidak menajiskan kita. Hanya memang dikhususkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita balik ke misalnya Kejadian 9, apa yang Tuhan katakan kepada Nuh? Ketika Nuh keluar dari bahtera, itu dikatakan semua binatang itu boleh dimakan, asal jangan hidup atau ada darahnya. Jadi kalau kita bukan bangsa Israel, kita tidak mengikuti aturan makan-memakan ini. Karena itu khusus bagi bangsa Israel. Dan sekalipun dia makan juga nggak ada hukuman, Pak. Cuma keluar aja dari kemah pertemuan sementara. Bukan ada hukuman rajam atau mati. Nggak ada hukuman. Karena makanan itu nggak penting buat Tuhan. Tetapi karena mereka melayani di dalam bait kudusnya Tuhan pada waktu itu, mereka dipisahkan dari bangsa lain dan mereka dibedakan dari bangsa lain. Tetapi bangsa-bangsa itu mengikuti peraturan hukum Nuh. Bapak baca Kejadian 9, itu ada 7 hukum Nuh. Di mana semua binatang apapun boleh dimakan, kecuali yang ada darahnya atau yang masih hidup. Jelas ya Pak Budidi ya. Jadi kalau Anda mau ikut satu hukum Taurat, jangan makan babi ya. Jangan cuma babi aja Pak. Anda nggak boleh makan kelinci, kepiting, kerang, udang, apalagi lele, belut, nggak boleh, itu Pak, haram ya. Ya, gimana Pak? Udah cukup? Sekarang pertanyaan sama dari Bu Sofi. Gimana? Siap? Siap. Ya, silakan Bu Sofi tanya. Ya, saya tanya yang gampang aja. Kalau menurut Bapak, Quran itu artinya apa sih Pak, Quran? Quran pedoman hidup. Bukan, maksud saya terminologi, arti kata Quran. Quran tuh bacalah. Bacaan kok bacalah. Apa? Bacaan kok bacalah. Ya. Arti kata Quran. Bacaan. Iya, bacaan kok bacalah. Bacalah tuh ikro, Pak. Ya. Oke, sekarang saya tanya, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allahmu? 5. Apa aja tuh, bisa sebutkan nggak 5? Bukan 5, 4 ya? 4. Zabur, Tahu Taurat, saya. Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Oke, arti kata Zabur apa, Pak? Zabur. Pak tahu saya, Bu. Arti kata Taurat apa? Tidak tahu. Arti kata Injil apa? Gak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi dari keempat kitab yang diturunkan oleh Allah, cuma Bapak tahu satu doang, arti kata Quran. Iya. Ya sudah, bubar aja deh Pak. Silakan Kakak Nona. Ya.
Ya, mohon maaf Pak ya, karena Ya. kami di sini yang tahu Pak ya, mohon maaf ya. Oke, saya kan tadi nanya aja. Tahu Oke, lagi Pak. bertanya Pak. Udah. Tahu Oke, lagi Pak. bertanya. Enggak Pak, Mungkin tadi lagi. tahu lagi bertanya karena bertanya dan harus juga mau ditanya. Begitu, jangan tanya-tanya terus kapan mau bertanya. Ya, ini Sanji ya. Assalamualaikum, shalom alaikum. Ini Kristen atau Islam Pak? Sanji. Shalom, salam sejahtera. Ini maaf, ini saya Kristen Protestan. Oh iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf, Gini. saya Sedikit, Ada pertanyaan? bertanya ya Bang Sanji. Yesus Gini, itu Kak. bagi Bang Sanji itu siapa? Gimana Kak? Bisa Yesus itu bagi Bang diperjelas? Sanji siapa? Yesus Kristus itu siapa bagi Bang Sanji? Bangsa maksudnya bagi kami. Yesus Kristus Kristen itu Protestan. bagi Bang Sanji siapa? Yesus Kristus itu bagi saya lebih ke apa ya? Ya, bagaikan bisa dibilang bagaikan ayah saya gitu Kak. Gitu Kak. Kalau di saat Siapa Yesus apapun Kristus itu? Siapa Yesus Yesus Kristus itu ya Tuhan kita lah Kak. Oh iya, amin. Berarti dia Kristen. Oke Pak Sanji, saya mau cari yang lain Pak ya, karena sesama Kristen ya, nanti bisa diperdalam. Gini, Kak. Bapak mau ya betul dulu Dulu, Pak. Kalau Bapak mau bertanya jangan di sini, nanti boleh Bapak tanya sama Pak Pendetanya ya, pertanyaan Bapak ya. Ya Pak ya. Oh ya, nggak apa-apa ya. Cuma pertanyaannya Ya, Nggak bisa boleh Bapak, ya boleh nanti Bapak tanya sama Bapak Pendetanya, kan Bapak kan punya pendetanya toh. Setiap pertanyaan Bapak nanti pasti dijawab pendetanya ya. Bisa? Oke Pak ya. Saya cari. bisa nggak apa-apa. Ya, saya mencari yang Abang di apa? situ aja dengar-dengar. Abang di situ aja dengar-dengar. Ya Pak Toro ya. Ya, nggak apa-apa. Bang Sanji di situ Saya- aja dengar-dengar. Oh iya. Mau mengundang dulu ya. Tapi nanti Pak Panji kalau apa nanti saya turunkan kalau ada apa Pak Panji ya. Iya. Kalau tamu Semoga Julfitri ya masuk ya, saya undang dia dulu. Karena tidak ada yang bisa. Semoga dia live ya, aktif. Jadi mungkin Pak Toro saya kasih sedikit menunggu tamu naik. Mungkin daging babi itu haram, tetapi mungkin babu itu halal ya Pak ya. Kalau daging babi haram, kalau babu halal. Aduh, haleluya. Saya cari-cari dulu ini. Waduh, banyak sekali, nanti saya turunkan lagi nanti kalau tidak ada ya. Saya karena banyak yang meminta naik ya teman-teman ya. Saya tanya dulu. Ya, shalom alaikum, assalamualaikum AHY 1991. Silakan Ya, Pak. 60. Bapak Kristen atau Islam? Halo Pak AHY. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya, Bapak mau bertanya atau gimana di sini? Ada peraturannya kita di sini, Pak. Oh ya, boleh. Jelas Oh, Bapak suaraku jelas. Ya, jelas suaranya nanti diatur. Bapak bertanya. Ya, Mau bertanya juga, tapi mau menjawab juga tentang yang dari tadi kan saya nyimak saja di bawah. oh ya, berarti Bapak bertanya dan mau juga ditanya, Pak ya. Ya, siap. Oke, silakan Bapak bertanya sama Bu Sofi apa yang dipertanyakan. Ya, mungkin pertama mungkin saya menjawab dulu tentang apa tadi namanya? Tentang soal Nabi Muhammad yang sholat di kerumuni jin tadi mungkin. Oke Pak, oke. Suaraku masih jelas ya? Kurang Jelas, keras Pak. Pak. Oke Pak Haye jawab saja. Mungkin agak dikasih keras suaranya Pak. Pak Ahaye.
Pak AHY anaknya Pak SBY ya? Enggak lah. Ayo Bapak jawab tapi dikeraskan suaranya sedikit Pak ya, kasih kuat. Oke, siap. Bisa diulangi nggak pertanyaannya tadi bagaimana? Oh, Bapak jelaskan surah 72 ayat 19, mengapa Nabi sholat dikerumuni jin? Ya, oke, siap. Ya, di situ dikerumuni, maksudnya itu dikerumuni dalam hal apa nih? Ya mana saya tahu, itu kan Quranmu. Enggak, gini. Dalam Islam, dalam kepercayaan Islam itu kan jin itu kan ada jin Islam, ada jin kafir begitu ya. Jadi sekarang saya tanya itu yang pertanyaan Ibu siapa namanya? Ibu Sofi. Ya, Ibu Sofi tadi itu. Bapak pernah baca Quran surah 72 ayat 19 nggak? Iya, sudah. Saya bacakan ya. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembah Allahmu atau mengerjakan ibadat, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuni Nabi Anda. Coba Bapak jelaskan, kenapa ketika sholat Nabimu dikerumuni jin? Apakah Bapak juga ketika sholat Bapak dikerumuni jin? Sekarang baca yang ayat ke-11. Baca aja Pak, saya sambil mengerjakan yang lain. Ya. Lama buka bukunya lama. Aduh, ini sedang direkam coy. Ayo Pak, baca Pak. Baca Suaranya Pak. nggak ada ya? Lagi Ya, nggak buka ada suaranya. buku itu paling. Ya, halo. Ya, Bapak baca ayat yang keapanya? 11-nya. 11. Bapak tadi kan mengatakan ada ayat 11-nya. Saya akan baca, Pak. Pencet-pencet tuh atau buka buku. Aduh. Halo. Ya halo. Ya Bapak silakan, lanjut Pak, jawab Pak. Bapak baca ayat ke-11-nya, tolong dibacakan. Ibu Sofi lagi ada kegiatan, jadi Pak AHY yang membacakan ayat ke-11-nya. Ya, masih jelas suara saya ya. Jelas sekali Pak. Ya, dan ya ayat yang ke-11-nya itu, dan sesungguhnya di antara jin ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Maksudnya di sini tuh jin itu ada yang saleh dan ada yang jin kafir. Jin saleh. Iya, maksudnya dalam Islam kan Coba gini, Bapak jelaskan asal muasal jin dulu. Ya, jin itu salah satu makhluk Allah, salah satu ciptaan Allah juga, jin. Oke, saya tanya dulu. Apakah agama Islam merupakan kelanjutan daripada agama-agama sebelumnya, Pak? Dalam Islam ya, benar. Oke, di dalam seluruh Alkitab yang namanya jin itu yang kita sebut dengan setan-setan, ya, itu merupakan azazil atau berhala. Dan jin itu artinya roh najis yang kita sebut di dalam Alkitab unclean spirit. Tidak boleh Pak, yang namanya orang yang menyembah Tuhan yang benar itu dikerumuni jin. Apalagi kayak Bapak ditemani yang namanya jin korin, kemana-mana sholat ya, kemana-mana ditemani jin. Itu najis, itu penyembahan berhala. Karena Arab itu, pagan Arab ya, saya kasih tahu Bapak, di Ka'bah itu ada yang namanya kuhan. Kuhan itu adalah orang yang suka memanggil jin dengan cara membuat puisi. Nah saya tanya, kalau agama pagan Arab ini merupakan kelanjutan daripada agama Yahudi dan Kristen, sedangkan di dalam agama Yahudi dan Kristen yang namanya jin itu adalah berhala, mengapa Nabi Bapak kok bisa mengatakan jin itu teman Bapak, bahkan saudara Bapak? Oke, gini. Itu mungkin pengertian jin dalam keimanan Anda mungkin seperti itu ya. Tapi beda lagi dalam Islam ya.
dalam Islam itu Ya, jin berarti itu, Islam adalah agama yang baru. Jangan dikaitkan dengan agama Abrahamik, Pak. Karena Musa melarang kita bergaul dengan jin. Bapak baca kitab Taurat, di mana Musa mengatakan jangan bergaul sama jin, apalagi mempersembahkan korban kepada jin ataupun bersekutu. Berteman nggak boleh, Pak, apalagi dikerubutin jin ya. iya, betul. Gini ya, dalam Islam itu mengenal jin kafir sama jin Islam. Itu Ibu harus tahu itu. Oke, saya tanya, bagaimana jin itu bisa masuk jadi Islam? Apa yang harus jin lakukan untuk bisa menjadi seorang Muslim? Ya, karena dalam keimanan Islam itu jin sama setan itu beda. Setan itu sifat. Iya, Bapak akan mengatakan jin itu bisa Muslim. Pertanyaan saya, bagaimana seorang jin itu bisa jadi Muslim? Syaratnya apa, Pak? Jin bisa jadi Muslim. Ya, syaratnya Muslim itu ya mereka beriman kepada Allah. Apakah Mereka jin pasti harus kepada- bersyahadat untuk masuk jadi Muslim? Ya, namanya manusia dan jin itu beda lah. Jadi syahadatnya manusia dan syahadatnya jin itu beda. Jangan samakan. Kok saya nggak ngomong samakan. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak kok bisa mengatakan ada jin masuk Muslim itu loh? Karena untuk masuk Islam itu pertama-tama harus bersyahadat dan kedua sunat. Pertanyaan saya, siapa yang mensyahadatkan jin dan siapa yang menyunat jin, Pak, untuk bisa jadi Muslim? Jin bagaimana ya? Ini ya Bu ya, syahadatnya jin sama manusia itu beda. Kalau manusia oke lah, dalam berislam itu dia Syahadatnya manusia bagaimana kalau syahadatnya manusia? ya syahadatnya manusia kayak syahadatnya Islam. Gimana? Ya Ibu sebutkan aja. Bisa Saya nggak tahu, saya bukan Islam kok. Apa sebutkan syahadat manusia bagaimana, syahadatnya jin bagaimana? Saya pengen tahu bedanya di mana. Ya kalau mohon maaf ya, kalau syahadatnya jin aku nggak tahu. Itu kan maksudnya Nah, Bapak nggak tahu syahadatnya jin, kok Bapak bisa bilang syahadatnya jin sama syahadat manusianya beda, Bu Sopi. Benar nggak, teman-teman? ya Begitu aku tanya bagaimana syahadatnya jin, saya nggak tahu, Bu Sopi, tapi beda. Huh? enggak gini Bu. Jangan dulu pelan-pelan saja Bu. Pelan-pelan saja. Enggak gini. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah maksudnya dalam jin itu maksudnya harus jin Islam itu harus bersyahadat? Loh, saya kan tanya, Bapak bagaimana sih syaratnya masuk Islam? Setahu saya, kalau saya salah koreksi ya, masuk Islam itu pertama harus bersyahadat, kedua sunat, betul nggak? Itu untuk manusia Bu. Itu untuk manusia. Nah ya, pertanyaan saya, bagaimana syaratnya jin masuk Islam, itu loh pertanyaan saya. Kan Bapak tadi mengatakan, Bu Sofi, ada jin yang Muslim, ada jin yang kafir. Pertanyaan saya, apa syaratnya jin itu kok bisa jadi Islam? Ya syaratnya Itu sih wallahu alam ya. Mereka kan maksudnya yang menurut Islam ya. Kalau jin itu patuh kepada Allah, ya itu berarti jin Islam. Oke Pak, saya turunkan Pak ya, karena tidak ada hasilnya ya Pak ya, kita cari ya. Semoga kan di sini saya sama Juma, semoga Juma udah hadir ya. Karena saya